Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Berdiansa dari program studi S1 Akuntansi dengan NPM C1C023178. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Normanzah, SPD, MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistematika proposal penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah halaman judul, lembar pengantar, dan persetujuan abstrak menggunakan pola IMR, AAD, Introduction, Method, Result, and Discussion, dan juga kata kunci maksimal 250 kata, prakata keterangan, uraian, dan sebagainya yang ditulis oleh penulis atau pengarang sebagai pengantar suatu karya tulis daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, bab 1 pendahuluan. Latar belakang menjelaskan kelemahan X dan diberikan solusi variabel X, atau disampaikan potensi X sehingga mempengaruhi Y. Ada juga ruang lingkup penelitian berisi batasan masalah, rumusan masalah, apakah, adakah, dan juga tujuan penelitian, mengetahui pengaruh ataupun hubungan, manfaat penelitian, manfaat teoritis dan operasional, menjelaskan cara operasional variabel X dan Y. Ada juga di bab 2 kerangka teori dan kerangka berpikir. Yang pertama ada teori yang digunakan, yang kedua penelitian relevan, yang ketiga kerangka berpikir, keempat hipotesis penelitian yang berpengaruh kepada X dan Y. Ada juga bab 3 metodologi, A. Metode penelitian, waktu desain penelitian, B. Waktu dan tempat penelitian, C. Deskripsi variabel penelitian, D. Populasi dan juga sampel, teknik pengumpulan data, kuesioner atau tes. Dan juga ada instrumen penelitian, lembar kuesioner atau tes, uji coba instrumen, validalitas dan reliabilitas. Teknik ada analisis data, satu ada uji hipotesis. Bab 4 hasil dan pembahasan. Hasil penelitian, jawab sesuai rumusan masalah, sampaikan hasil penelitian berupa uraian, tabel, dan gambar. Dan juga ingat, jangan dikomentari dahulu. Yang kedua, pembahasan, bandingkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan, disertai data penelitian sehingga diperoleh novelty. Yang terakhir ada bab 5, ada penutup, kesimpulan, jawab sesuai jumlah rumusan masalah dan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga pembahasan. Saran sesuaikan dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk penelitian lanjutan daftar pustaka. Sesuaikan dengan yang dikutip, diisi, dan sebaliknya. Format bisa APA, MLA, IEE, Vancever, dan Chicago. Lampiran, instrumen penelitian, data penelitian yang diperoleh, dan proses analisis data. Ada juga sistematika proposal penelitian kualitatif. Yang pertama halaman judul, yang kedua lembar pengantar dan persetujuan, yang ketiga ada abstrak menggunakan pola IMR, AD, Introduction, Method, Result, and Discussion, dan juga kata kunci maksimal 250 kata. Prakata keterangan, uraian, dan sebagainya yang ditulis oleh penulis atau pengarang sebagai pengantar suatu karya tulis daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ada juga daftar lampiran. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang, menjelaskan topik umum yang dikaji, menjelaskan pentingnya objek yang dikaji berdasarkan teori, penelitian relevan, dan juga kebijakan, menjelaskan hasil observasi masalah ataupun potensi, dan memetakan hasil penelitian relevan dari jurnal. Yang kedua, ruang lingkup penelitian berisi batasan masalah, rumusan masalah, bagaimanakah. Yang keempat ada tujuan penelitian, mendeskripsikan. Yang kelima ada manfaat penelitian, manfaat teoretis dan manfaat praktis. Yang keenam ada definisi istilah. Yang kedua ada bab
Landasan teori, penelitian-penelitian relevan. Tiga metodologi penelitian, metode penelitian menjelaskan metode dan desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dokumentasi. Yang kelima ada instrumen penelitian. Peneliti dibantu pedoman wawancara, lembar observasi, dokumen atau handicap. Yang keenam ada uji keabsahan data, bisa triangulasi atau member check dan lain-lain. Ketujuh ada teknik analisis data, reduksi data, display data, interpretasi, kesimpulan. Bab 4 hasil dan pembahasannya, yaitu ada hasil penelitian, jawab sesuaikan dengan rumusan masalah. Hasil penelitian berupa tabel, gambar, dan ingat jangan dikomentari dahulu. Pembahasan bandingkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian relevan disertai data penelitian sehingga diperoleh novelty. Yang terakhir bab 5 penutup. Kesimpulan, jawab sesuai jumlah rumusan masalah dan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan. Yang kedua, saran. Saran sesuaikan dengan manfaat praktis, khususnya saran untuk peneliti lanjutan. Daftar pustaka sesuaikan dengan yang dikutip diisi dan sebaliknya. Format bisa APA, MLA, IEEE, Vancever, dan Chicago. Lampiran instrumen penelitian, data penelitian yang diperoleh, dan proses analisis data. Yang ketiga yaitu ada sistematika penulisan proposal mixed method bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian mencakup kuantitatif dan kualitatif. Keempat ada manfaat penelitian. Yang bab 2 tinjauan pustaka dan kajian teoritis. Yang ketiga yaitu ada bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada karakteristik penelitian yang menggunakan gabungan. B. Jenis desain penelitian gabungan yang digunakan. Model visual dan produser desain. Produser koleksi data yang tipe data dan strategi yang sampel. 5. Bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada uji validitas, data penelitian, hasil penelitian kuantitatif, hasil penelitian kualitatif, pembahasan. Yang terakhir bab 5 simpulan dan rekomendasi. Simpulan yang pertama ada simpulan, yang kedua juga ada rekomendasi. Penelitian metode campuran memerlukan dua jenis rumusan masalah yang mencerminkan dengan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Artinya, dalam satu kajian diperlukan dua jenis rumusan masalah yang akan menuntun jalannya kedua penelitian tersebut, baik yang dilakukan secara bersamaan maupun berurutan. Yang kedua, jika penelitian dilakukan secara berurutan, maka sebaiknya rumusan masalah dibuat sesuai dengan urutannya. Misal, jika penelitian kuantitatif diikuti penelitian kualitatif, sebaiknya rumusan masalah penelitian kedua digunakan untuk mengelaborasi rumusan masalah yang pertama. Yang ketiga yaitu jika penelitian dilakukan bersamaan, maka sebaiknya rumusan masalah sudah sesuai dengan masing-masing karakteristik penelitian secara terpisah. Misal, rumusan masalah untuk tahap penelitian kuantitatif dimulai dengan kata berapa besar hubungan antara X dan Y atau berapa besar pengaruh X terhadap Y. Sedangkan untuk rumusan masalah tahap penelitian kualitatif dapat dimulai dengan kata apa, mengapa, dan juga bagaimana. Pertanyaan dari penelitian mencakup kuantitatif dan juga kualitatif. Yang keempat ada manfaat penelitian. Yang satu ada manfaat teoretis, menjelaskan dalil, kaidah, minimal prinsip yang diharapkan dihasilkan dari hasil penelitian tersebut. Hasilnya harus secara dinyatakan dalam bab kesimpulan. Yang kedua ada manfaat dari praktis, menjelaskan kemungkinan digunakan hasil penelitian oleh pihak-pihak tertentu. Hasilnya secara eksplisit dinyatakan dalam rekomendasi tertentu. Oke. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.